أنا العبد الذي كسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabu jamaah Yayasan Masjid Baitul Iman yang mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan gitu. Hari ini infonya dari panitia ini buka bersama yang terakhir, tapi bukan Ramadan yang terakhir. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang surat Ali Imran ayat 16-17. Surat apa Bu? Ali Imran ayat 16 dan 17. Insya Allah di antara kita sudah ada yang menghafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. As-sabirina was-shadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wastaghfirna bil ashar. Ayat ini adalah menjelaskan keutamaan membaca istighfar. Ya, dengan istighfar itu biasanya pun kapan gitu? Setelah sholat atau sholat waktu atau ketika sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini beberapa fadilah ini harus kita pahami sehingga istighfar yang kita sampaikan atau yang kita lantunkan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut disebutkan wastaghfirina bil ashar. Jadi keutamaan istighfar terutama waktu sahur. Waktu sahur itu perkiraan jam itu. Waktu sahur itu di sepertiga malam akhir itu sampai menjelang azan atau di saat imam mau azan itu masih boleh sahur. Tapi kalau sudah azan maka harus dihentikan kegiatan sahur. Nah, waktu mustajab ini hendaknya kita manfaatkan dengan baik dan benar, karena istighfar di saat-saat yang mustajab itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama dalilipun selain yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut surat Al-Imran ayat 16 dan 17, beberapa dalil dari hadis Nabi dan amalnya sahabat itu juga mendukung terkait dengan istighfar atau fadilah istighfar yang dilaksanakan menjelang sahur. Yang pertama, Nabi Daud, Nabi Yakub, itu ketika memohon ampun kepada putra-putranya, beliau memohonkan ampun putra-putranya yang notabene itu banyak yang membangkang gitu, atau mungkin banyak yang tidak patuh terhadap perintah dari Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub itu selalu mendoakan putra-putranya di saat sahur. Lalu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam hadis Sahihain Bukhari dan Muslim, itu Siti Aisyah meriwayatkan Rasulullah selalu melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat witir juga sampai menjelang sahur. Ini karena keutamaan waktu sahur. Kemudian dari yang berikutnya adalah amalia sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini ketika masuk sepertiga malam yang akhir, ini beliau selalu melaksanakan sholat malam. Kemudian ketika waktu sahur menjelang sholat subuh, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga riwayat dari Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Buat bingung ya, ada dua nama yang mirip, Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Jadi dua pribadi yang berbeda. Kalau Anas bin
Malik ini adalah anak angkat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang diatur sebagai anak angkat, bukan putra aslinya, tapi anak angkat yang diatur sebagai putra beliau, Anas bin Malik. Ini beliau banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas itu adalah imam mazhab yang memiliki atau dari beliau kemudian muncul mazhab Maliki. Beliau juga dikenal dengan pengarang kitab Al-Muwatta bin Malik. Beliau menyebutkan bahwasanya para sahabat ini jumlahnya banyak. Para sahabat Rasulullah SAW ketika sepertiga malam itu diperintahkan oleh Rasulullah selesai melaksanakan sholat malam itu apa? Beristighfar terutama di waktu-waktu sahur. Berapa jumlahnya? Anas bin Malik ini meriwayatkan beliau diperintahkan, siapa yang perintah kira-kira? Di Rasulullah SAW. Istighfarnya berapa kali? 70 kali. Dan tentunya betul kapan nih? 70 kali kalau kita baca astagfirullah kan cepat nih. Kalau baca Sayyidul Istighfar mungkin lebih panjang, tapi yang lebih singkat astagfirullahaladzim itu masih diperbolehkan. Terutama orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, yang pertama adalah as-sabirin. Apa fadilah kita beristighfar di sepertiga malam yang akhir atau di waktu sahur? Yang pertama adalah as-sabirina. Ini di ayat yang ke-17. As-sabirina. Allah akan menjadikan kita itu menjadi pribadi yang lebih sabar. Nah, sabar itu ada berapa? Sabar itu ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam masalah ketaatan. Misalnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Kita sabar untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang bisa ditambah dengan sholat jamaah, tambah dengan zikir dan sebagainya. Jadi sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar as-sabru 'ala musibah. Sabar dalam menerima musibah. Jadi ketika ada musibah kita sabar. Kemudian yang kedua as-shadiqina was-shadiqina. Jadi as-sabirina was-shadiqina. Yang pertama sabar, yang kedua adalah was-shadiqina. Kita menjadi pribadi yang lebih jujur. Di kantor kita menjadi lebih jujur. Menghadapi segala macam kita selalu jujur. Kemudian yang ketiga, kita agak cepat karena memang waktunya sangat singkat sekali. Fadilah yang ketiga adalah kenapa kita kemudian diperintahkan untuk istighfar kepada Allah SWT terutama di waktu-waktu sahur. Fadilah yang ketiga adalah wal qanitina. Qanitin itu adalah kita menjadi pribadi yang lebih taat, lebih khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Maka kalau misalnya jadinya ingin sholatnya lebih khusyuk, zikirnya lebih khusyuk, maka perbanyak yang namanya istighfar. Terutama muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah membaca istighfar yang ketiga. Kalau lagi, yang pertama menjadi lebih sabar. Yang kedua menjadi pribadi yang lebih jujur. Kemudian lebih khusyuk. Yang ketiga Lebih khusyuk. kita menjadi lebih khusyuk. Wal qanitina. Kemudian yang keempat, fadilah yang keempat dari membaca istighfar ini adalah wal mufiqina. Harta kita itu menjadi berlimpah. Selain berlimpah juga berkah. Jadi kalau saatnya kita ingin rezeki kita itu banyak, rezeki kita melimpah dan berkah, maka perbanyaklah membaca istighfar.